dari pemaparan tadi tentang tanggung jawab sosial menurut ICO 26,000 meliputi kepatuhan kepada hukum, menghormati instrumen atau badan-badan internasional, menghormati stakeholder dan kepentingannya, akuntabilitasnya, transparansinya, dan perilaku yang beretika, melakukan tindakan pencegahan, menghormati dasar hak asasi manusia. Penerapan CSR di perusahaan akan menciptakan iklim saling percaya di dalamnya yang akan menaikkan motivasi dan komitmen karyawan. Pihak konsumen, investor, pemasok, dan stakeholder yang lain juga telah terbukti lebih mendukung perusahaan yang dinilai bertanggung jawab sosial, sehingga meningkatkan peluang pasar dan keunggulan kompetitifnya. Dengan segala kelebihan itu, perusahaan yang menerapkan CSR akan menunjukkan kinerja yang lebih baik serta keuntungan dan pertumbuhan yang meningkat. Memang saat ini belum tersedia formula yang tepat yang dapat memperhatikan hubungan praktik CSR terhadap keuntungan perusahaan, sehingga banyak kalangan dunia usaha yang bersikap skeptis dan menganggap CSR tidak memberikan dampak atas prestasi usaha, karena mereka memandang bahwa CSR hanya merupakan komponen biaya mengurangi keuntungan. Praktik CSR akan berdampak positif jika dipandang sebagai investasi jangka panjang, karena dengan melakukan praktik CSR yang berkelanjutan, maka perusahaan akan mendapat tempat di hati dan izin operasional dari masyarakat dan bahkan mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan yang berkelanjutan. Di tingkat internasional ada banyak prinsip yang mendukung praktik CSR di banyak sektor. Misalnya Equatorial Principle yang diadopsi oleh banyak lembaga keuangan di tingkat internasional untuk menunjukkan bahwa bisnis mereka bertanggung jawab di level internasional. Perusahaan sebenarnya bisa menerapkan berbagai standar CSR. Termasuk dari bank-bank di Eropa juga menerapkan kebijakan dalam pemberian pinjaman hanya kepada perusahaan yang mengimplementasikan atau mengutamakan CSR dengan baik. Sebagai contoh, bank-bank Eropa hanya memberikan pinjaman pada perusahaan perkebunan di Asia apabila ada jaminan dari perusahaan tersebut, yakni ketika membuka lahan perkebunan tidak dilakukan dengan membakar lahan terlebih dahulu. Dan banyak pula perusahaan sekarang yang menggunakan audit eksternal guna memastikan kebenaran laporan keuangan atau laporan keuangan tahunan perseroannya yang mencakup kontribusi perusahaan dalam pembangunan berkelanjutan. Biasanya diberi nama laporan CSR atau laporan berkelanjutan. Akan tetapi laporan tersebut sangat luas formatnya, gayanya, dan metodologi evaluasi yang digunakan. Banyak kritik yang mengatakan bahwa laporan ini hanyalah sekedar pemanis bibir atau suatu bahasa basi, misalnya saya pada kasus laporan tahunan CSR dari perusahaan rokok. Namun dengan semakin berkembangnya konsep CSR dan metode verifikasinya tentang laporannya, kecenderungannya yang terjadi sekarang adalah peningkatan kebenaran isi laporan. Bagaimanapun, laporan CSR atau laporan berkelanjutan merupakan upaya untuk meningkatkan akuntabilitas perusahaan di mata para pemangku kepentingan atau kebijakan. Salah satu bentuk dari tanggung jawab sosial perusahaan yang sering diterapkan di Indonesia adalah community development. Perusahaan yang menerapkan konsep ini akan lebih menekankan pembangunan sosial dan pembangunan kapasitas masyarakat, sehingga akan menggali potensi masyarakat lokal yang menjadi modal sosial perusahaan untuk maju dan berkembang. Selain dapat menciptakan peluang-peluang, sosial ekonomi masyarakat menyerap tenaga kerja dengan kualifikasi yang diinginkan. Cara ini juga dapat membangun citra sebuah perusahaan atau koperasi yang ramah dan peduli lingkungan. Selain itu akan tumbuh rasa percaya dari masyarakat itu sendiri. Rasa memiliki perlahan akan berkembang atau muncul dari masyarakat, sehingga masyarakat merasakan bahwa kehadiran perusahaan di daerah tersebut atau di wilayah mereka akan berguna dan bermanfaat. CSR mengharuskan suatu perusahaan dalam pengambilan keputusannya agar dengan sungguh-sungguh memperhitungkan akibat terhadap seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder, termasuk lingkungan hidup. Hal ini mengharuskan perusahaan untuk membuat keseimbangan antara kepentingan beragam
dengan kepentingan pemegang saham yang merupakan salah satu pemangku kepentingan internal. Ada 3 alasan penting mengapa kalangan dunia usaha mesti merespon dan mengembangkan isi tanggung jawab sosial sejalan dengan operasi usahanya. Yang pertama adalah perusahaan adalah bagian dari masyarakat. Yang kedua, kalangan bisnis dan masyarakat sebenarnya memiliki hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. Ketiga, kegiatan tanggung jawab sosial merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan menghindari konflik sosial. Program yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam kaitannya dengan tanggung jawab sosial di Indonesia dapat digolongkan dalam 3 bentuk, yaitu public relation atau usaha untuk menanamkan persepsi positif kepada komunitas tentang kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua adalah strategi defensif usaha yang maksudnya di sini adalah usaha yang dilakukan perusahaan guna menangkis anggapan negatif komunitas yang sudah tertanam terhadap kegiatan perusahaan. Yang ketiga adalah kegiatan yang berasal dari visi perusahaan, yaitu dengan melakukan program untuk kebutuhan komunitas sekitar perusahaan atau kegiatan perusahaan yang berbeda dari hasil dari perusahaan itu sendiri.